Halo, berjumpa lagi dengan Miss Eka. Kali ini, dalam video Miss Eka akan membahas tentang organ gerak manusia. Nah, organ gerak manusia ini masih ada di tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan. Mohon disimak ya videonya Miss Eka. Nah, Miss Eka tampilin gambar nih. Kalian tahu nggak, ini gambar apa sih sebenarnya? Nah, ini berhubungan dengan apa yang akan kita bahas kali ini. Nanti di dalam pembahasan video ini, Miss Eka akan menerangkan sesuai dengan gambar ini. Kalian harus simak baik-baik ya. Setelah kalian mengamati gambar yang tadi, mungkin di antara kalian sudah menemukan jawabannya nih. Nah, Miss Eka akan jelaskan sekarang. Coba kalian perhatikan gambar-gambar yang Miss Eka sudah tampil. Ini gambar-gambar yang seandainya tubuh kalian dimasukkan atau kalian di rongsen ya menggunakan X-ray, maka yang tampil adalah bentuk-bentuk sebagaimana berikut ini. Nah, yang pertama adalah tubuh manusia. Tubuh manusia yang dilihat dari tampakan luar. Nah, ini tampakan luar tubuh manusia ya. Kemudian yang kedua, kalau dilihat lagi di dalamnya tubuh manusia itu ada otot-otot yang warnanya agak merah-merah coklat bata itu ya. Nah, itu otot-otot bahwa seluruh tubuh kita ada ototnya. Kemudian ada kok di X-ray lagi itu ada rangkanya. Apa itu rangka? Rangka itu adalah susunan tulang-tulang. Jadi tulang satu dengan tulang yang lain disusun seperti puzzle gitu ya, disusun ya. Jadilah bentuk rangka manusia. Kemudian kalau dilihat lagi, di X-ray lagi, kita bisa melihat peredaran darah, ada jantung dan pembuluh darah. Kemudian kalau dilihat lagi, diamati lagi, maka tubuh kita itu ada saraf yang menanggapi atau menerima rangsangan. Ada otak sebagai pusat saraf dan saraf-saraf tepi yang ada di sekujur tubuh kita. Kemudian ada organ pencernaan. Oke, ada organ pencernaan. Jadi di dalam tubuh kita, kalau kita pisah-pisahkan, itu terdiri dari berbagai macam sistem ya. Jadi ada sistem otot atau rangka ya bersama dengan tulang, ada sistem peredaran darah, ada sistem saraf, ada sistem pencernaan, sistem pernafasan, itu banyak sekali. Jadi di tubuh kita itu kompleks sekali, ada macam-macam alat yang ada di dalam tubuh kita supaya kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Oke. Nah, khusus kali ini kita hanya membahas tentang otot dan rangka saja. Nah, mohon kalian simak ya, kalau nanti di akhir video Miss Eka akan kasih kalian tugas seperti biasa ya. Pada pembelajaran sebelumnya, Miss Eka sudah menerangkan alat gerak pada hewan dan manusia itu terdiri dari dua, otot dan tulang. Nah, kita akan membahas tentang otot dulu nih. Otot adalah alat gerak aktif karena dia dapat bergerak sendiri tanpa harus menunggu bagian tubuh yang lain. Nah, berdasarkan bentuknya dan cara kerjanya, otot ini dibedakan menjadi tiga. Ada otot polos, ada otot lurik atau otot langka, ada otot jantung. Yang pertama Miss Eka jelaskan adalah otot polos. Otot polos ini memiliki ciri-ciri, satu, berbentuk gelendong. Jadi seperti gelonggongan gitu ya, ada gelendong-gelendong ya. Dia adalah susunan dari gelendong-gelendong. Jadi satu otot polos adalah satu gelendong. Kemudian berinti satu dan letaknya di tengah. Perhatian baik-baik. Itu ada bulatan berwarna pink yang ada di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki garis terang dan gelap. Keempat, bekerjanya tanpa disadari. Kelima, biasanya terdapat pada organ pencernaan dan pernafasan, contohnya usus, gitu ya. Jadi coba bayangkan, kalau usus kalian sedang bekerja, ya, pada saat kalian tidur, ususnya lagi meremas-meremas makanan nih.
Kan kita tidak sadar ya, kita tidak bisa merasakan usus sedang meremas-remas makanan. Itu tandanya bahwa usus pada saat meremas-meremas makanan untuk menyerap sari-sari makanan tanpa kita sadari. Kita tidak menyadari bahwa organ itu sedang bekerja dalam tubuh kita. Oke. Selanjutnya, otot lurik atau otot rangka. Otot lurik atau otot rangka ini memiliki ciri-ciri berbentuk silinder, tidak bercabang, memiliki sel banyak di tepi, ya inti selnya banyak dan letaknya di tepi-tepi sel. Kemudian memiliki garis gelap dan terang, jadi ada garis melintang yang terang dan gelap. Kemudian bekerjanya disadari. Kelima, terdapat melekat pada tulang dan rangka. Nah, tadi disebutkan bahwa otot lurik atau otot rangka ini dia bekerjanya disadari seperti tangan kita. Kalau kita ingin menggerakkan tangan kita, kita sadari dan kita tahu bahwa kita mau ambil makanan, berarti kita tahu kehendak kita. Sehingga si otot itu yang menempel pada rangka tuh kita sadari, ya. Oke. Selanjutnya, otot jantung. Otot jantung itu dia ciri-cirinya berbentuk silinder bercabang. Oke ya. Kalau tadi otot lurik tidak bercabang, kalau otot jantung bercabang. Kemudian dia memiliki inti banyak tetapi di tengah. Kemudian memiliki garis terang dan gelap. Bekerja tanpa disadari. Dan kelima, hanya terdapat khusus pada jantung. Coba kalian bayangkan, jantung kalian itu kan bekerjanya tanpa kita sadari. Walaupun kita tidur adalah keadaan yang tidak sadar ya. Jantung kita tetap berdetak dan berdenyut, ya, tetap memompa darah. Coba bayangkan kalau dia bekerja, kita sadari. Kalau kita tidur ya berhenti jantungnya. Berarti tidak ada darah yang mengalir. Untungnya otot jantung ini bekerja tanpa disadari ya. Jadi walaupun kita tidur, jantung tetap bekerja. Nah, itu tadi tentang otot-otot. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang tulang. Tulang adalah alat gerak pasif. Artinya, tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya otot. Jadi, dia memerlukan bagian tubuh yang lain, yaitu otot. Berdasarkan jenisnya, tulang ini dibedakan menjadi dua. Ada tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan adalah tulang yang bersifat elastis dan lentur. Contohnya di mana? Ada di daun telinga dan di ujung hidung. Coba kalian sentuh daun telinga kalian, maka dia lunak, bisa digerakkan ya. Kemudian ujung hidung, di ujung hidung juga lunak ya. Kemudian jenis tulang yang kedua adalah tulang keras. Tulang keras adalah tulang yang bersifat padat dan keras. Contohnya adalah tulang lengan atas dan tulang belakang. Coba kalian pegang lengan kalian. Jadi lengan kalian itu keras ya. Dan tulang belakang kalian juga keras. Oke, kemudian pembagian yang kedua itu adalah berdasarkan bentuknya. Tulang berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah tulang pipa, 2 adalah tulang pipih, 3 tulang pendek, 4 tulang tidak beraturan. Nah, yang pertama bisa kita bahas tulang pipa. Tulang pipa adalah tulang yang berbentuk seperti pipa. Kalian pernah lihat pipa nggak di rumah kalian? Bahwa tulang pipa itu dia agak panjang, kemudian di tengah-tengahnya dia biasanya berongga. Biasanya di tengah-tengah itu berisi dengan sumsum tulang. Nah, bentuk tulang-tulang yang memiliki bentuk seperti pipa adalah tulang paha, tulang lengan atas, tulang betis, dan tulang kering. Yang kedua adalah tulang berbentuk pipih. Tulang yang berbentuk pipih atau gepeng itu ada dalam tubuh kita. Ada tulang belikat, tulang rusuk, dan tulang tengkorak. Nah, yang ditampilkan ini adalah contoh tulang belikat yang berbentuk pipih. Kemudian yang ketiga adalah tulang pendek.
Namanya juga tulang pendek, berarti dia ukurannya lebih pendek daripada tulang-tulang yang lain. Nah, contohnya berada di tulang pergelangan tangan dan tulang telapak tangan. Yang keempat, ada tulang tidak beraturan. Artinya, tulang ini memiliki bentuk yang tidak tetap. Maksudnya tidak sama seperti yang lainnya. Jadi ada bagian-bagian yang menonjol sehingga disebut tidak beraturan. Contohnya adalah ruas-ruas tulang belakang. Ruas-ruas tulang belakang ini tulangnya ada yang menonjol ya, atau ada seperti duri-duri atau yang keluar-keluar begitu ya, sehingga disebut tidak beraturan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang macam-macam jenis tulang dan bentuk-bentuk tulang. Nah, tulang ini di dalam tubuh kita itu disusun sedemikian rupa, sambung menyambung seperti puzzle yang kita susun ya. Kalau kita main puzzle, kita susun sehingga membentuk suatu bentuk yang kita inginkan. Contohnya puzzle satu bagian dengan puzzle bagian lain, maka dia akan membentuk suatu bentuk yang kita inginkan ya. Atau juga kalau kita bermain Lego, satu bagian Lego dengan Lego yang lain kita susun seperti menara atau benteng atau istana ya, sesuai apa yang kita inginkan. Nah, si rangka ini juga merupakan susunan-susunan dari tulang-tulang itu yang membentuk suatu bentuk tubuh kita sekarang. Nah, setiap orang punya bentuk tulangnya masing-masing atau bentuk tubuh masing-masing yang dibentuk oleh si tulang tadi. Nah, rangka itu adalah susunan tulang-tulang di mana tulang-tulang dalam manusia itu berjumlah 206. Banyak sekali ya. Nah, rangka-rangka ini berfungsi untuk sebagai pemberi bentuk tubuh. Jadi kita nggak seperti jelly ya. Kalau jelly yang cair biasanya nggak berbentuk ya. Sama kayak cairan gitu ya. Dia tidak berbentuk berubah-berubah. Nah, karena kita punya tulang, maka kita punya bentuk tubuh kita ya. Ada yang kurus, ada yang gemuk, itu juga dipengaruhi oleh tulang. Oke. Kemudian menegakkan tubuh. Kalau kita punya tulang, maka kita bisa berdiri tegak. Itu karena ada tulang yang memberikan atau menopang tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah melindungi organ-organ penting. Coba kalian pegang kepala kalian. Di dalam kepala kalian itu ada otak. Otak itu sangat penting atau organ yang vital dalam tubuh kita. Karena dia bertugas sebagai pusat dari semua kerja atau kegiatan dalam tubuh kita. Nah, kalau seandainya otak ini tidak dilindungi, maka akan mengganggu kegiatan tubuh kita. Oleh sebab itu, otak ini dilindungi oleh tengkorak, ya, tulang tengkorak yang keras sehingga dia tidak mudah terkena benturan. Oke ya. Kemudian ada juga tulang rusuk yang ada di rongga dada. Tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang membentuk suatu rongga yang disebut rongga dada. Rongga dada ini melindungi organ jantung dan paru-paru karena itu juga organ yang sangat vital untuk kita bernafas dan juga memompa darah. Nah, fungsi yang keempat adalah tempat melekatnya otot dan urat daging. Jadi tulang kalian ini adalah tempat menempelnya otot dan urat daging. Oleh sebab itu, tulang dapat bergerak karena otot ada melekat pada tulang sehingga tulang kita bisa bergerak. Kemudian yang kelima adalah tulang itu sebagai tempat diproduksikannya sel darah merah. Tepatnya di mana? Ada di sumsum tulang belakang. Kalian kalau makan tulang ikan, ya biasanya kalau kalian gigit yang lunak, biasanya di dalamnya itu ada yang berwarna merah, ya, merah keabu-abuan gitu ya, ada yang abu-abu. Nah, itu namanya sumsum tulang. Sumsum tulang inilah sebagai tempat terbentuknya sel darah merah. Di manusia juga ada sumsum tulang. Rangka pada manusia dibedakan menjadi 3 bagian. Ada rangka kepala atau tengkorak nama lainnya, ada rangka badan, dan ada rangka anggota gerak. Di mana nanti rangka anggota gerak ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Ada rangka anggota gerak atas, yaitu tangan, dan anggota gerak bawah, yaitu kaki. Yang pertama Miss Eka bahas adalah rangka kepala atau tengkorak. Rangka tengkorak ini adalah rangka wajah yang ada dalam tubuh kita ya. Nah,
Kalau rangka wajah ya berarti yang menghadap ke depan itu ya. Rangka wajah itu ada tulang hidung, ada tulang dahi, ada tulang mata, ada tulang sekat hidung, ada tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Nah, dari tulang wajah ini, yang satu-satunya yang dapat bergerak adalah tulang bawah. Kalau kalian sedang berbicara, sedang makan, yang bergerak adalah tulang rahang bawah, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari samping, ada tulang tengkorak belakang, ada tulang ubun-ubun. Kalau adik bayi kita biasanya tulang ubun-ubunnya ini masih lunak ya. Jadi biasanya adik bayi kita tuh kita ajak setiap pagi mencari cahaya matahari, karena cahaya matahari ini mengandung vitamin D yang bagus untuk mengeraskan tulang bagi tubuh adik. Jadi supaya tulang ubun-ubunnya ini bisa mengeras. Kemudian tulang kepala belakang ya, atau tempurung kepala belakang. Kemudian ada pelipis. Kalian perhatikan tanda panahnya. Ada tulang baji yang dekat dengan mata ya. Kemudian ada tulang pipi. Tulang pipi ya, tulang yang di bagian pipi ya, yang menonjol sedikit. Selanjutnya, bagian rangka yang kedua yaitu rangka badan. Rangka badan ini ada dibagi menjadi 5 sebenarnya, cuma di sini ada 1 yang digabung. Yang pertama adalah tulang belakang. Nah, tulang belakang ini dibagi menjadi 5 bagian atau 5 ruas ya. Ada 7 ruas tulang leher, ada 12 ruas tulang punggung, ada 5 ruas tulang pinggang, dan 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 tulang ekor. Oke, kan harus hafalkan ya. Jadi tulang belakang ada tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang, tulang ekor. Oke, selanjutnya masuk ke tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rusuk itu dibedakan menjadi 3 bagian. Ada tulang rusuk sejati, ada 7 ruas tulang rusuk sejati. Artinya tulang rusuk sejati ini adalah tulang rusuk yang bagian belakangnya menempel pada tulang belakang dan bagian ujung depannya dia menempel pada tulang dada. Makanya disebut tulang rusuk sejati karena ujung belakang dan ujung depannya sama-sama menempel. Yang belakang menempel pada tulang belakang, yang di depan menempel pada tulang dada. Kemudian ada 3 tulang rusuk palsu. Artinya nih begini, 3 tulang rusuk palsu ini ujung belakangnya menempel pada tulang belakang, tetapi ujung depannya tidak menempel pada tulang dada, tetapi melainkan dia menempel pada tulang rusuk sejati yang di atasnya. Oleh sebab itu disebut dengan tulang rusuk palsu. Kemudian ada 2 ruas tulang melayang. Artinya tulang rusuk tulang melayang ini adalah di bagian ujungnya atau belakangnya itu dia menempel pada tulang belakang, tetapi di ujung depannya dia tidak menempel pada tulang rusuk manapun atau pada tulang rusuk lain, baik tulang dada maupun tulang rusuk yang lain, sehingga disebut dengan tulang rusuk melayang. Oke ya. Kemudian ada bagian dari tulang dada. Tulang dada yang paling bagian depan itu, bagian depan ya, yang paling ujung namanya tulang dada hulu. Kemudian ada tulang dada badan. Dan yang runcing yang di bawah ya namanya tulang dada taju pedang. Harus dihafalkan ya, nanti Miss Eka ulangan Miss Eka tanya loh. Kemudian ada tulang gelang bahu. Gelang bahu itu terdiri dari 2 sebenarnya. Ada tulang selangka yang melintang dan tulang belikat yang pipih. Oke. Nah, kalau tulang lengan ini termasuk anggota gerak atas. Selanjutnya, tulang gelang panggul. Panggul kalian ya. Kalau kalian lihat pinggang ke bawah, kemudian ada tulangnya yang menonjol kalau kalian pegang. Nah, itu adalah tulang usus. Berarti tulang yang melindungi organ usus. Kemudian ada tulang kemaluan.
Kemudian yang menonjol pada saat kita duduk atau memangku adik biasanya itu tulang duduk. Ya, sebenarnya tanda panahnya ini agak salah, seharusnya yang di bawah tulang kemaluan itu adalah tulang duduk. Biasanya pada saat kita duduk, dialah yang menopang tubuh kita pada saat kita duduk. Atau kita pada saat kita memangku adik, biasanya yang terasa sakit atau menonjol di paha kita saat memangku itu adalah tulang duduknya. Bagian rangka yang ketiga, yaitu ada anggota gerak. Tadi sudah Miss Eka jelaskan bahwa anggota gerak itu dibagi menjadi dua, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas itu meliputi bagian-bagiannya adalah tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang siku-siku, ya, siku ya. Kalau di situ mungkin tidak ada, tapi kalian bisa tambahkan. Kemudian tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang ruas-ruas jari. Kemudian tulang anggota gerak bawah, itu ada tulang paha, kalian pegang paha sendiri ya. Kemudian ada tempurung lutut, ada betis yang di belakang ya. Kemudian tulang kering yang di depan, kemudian pergelangan kaki, telapak kaki, dan ruas-ruas jari kaki. Nah, demikianlah pembelajaran tentang rangka manusia. Tadi kita sudah belajar tentang otot, kemudian macam-macam jenis dan bentuk tulang. Kemudian kita belajar tentang pembagian rangka pada manusia. Kalian tolong hafalkan itu bagian-bagiannya, nama-nama tulangnya. Kemudian nanti di pembelajaran berikutnya Miss Eka akan lanjutkan lagi tentang sendi dan gangguan-gangguan pada tulang. Nah, untuk melihat feedback kalian atau melihat apakah kalian belajar atau tidak, Miss Eka ingin memberikan tugas pembelajaran. Nah, jawablah 5 pertanyaan yang sudah Miss Eka kasih. Kalian bisa tulis pertanyaan dan jawabannya di buku tulis atau buku latihan. Kemudian kalian foto kirim ke WA Miss Eka. Nah, batas pengumpulannya seperti biasa jam 8 malam Wita. Miss Eka tunggu. Demikianlah video Miss Eka kali ini tentang rangka pada manusia. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti apa yang sudah Miss Eka jelaskan. Nah, kalau ada yang masih bingung, kalian bisa tanyakan sama Miss Eka. Terima kasih dan sampai jumpa.